Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami sukacita di hati kami masing-masing, sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima pengajaran yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa Nusantara TV dimanapun kalian berada, pada saat ini kita adalah orang yang sangat berharga. Apa yang menandakan kita menjadi orang yang berharga adalah ketika kita masih diberi nasihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nasihat itu adalah bukti bahwa seseorang mengasihi kita. Dan biasanya nasihat itu berisi tentang bagaimana agar orang yang kita nasihati itu bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dan biasanya nasihat itu berisi anjuran-anjuran atau pesan agar kita berbuat baik. Tidak ada pernah orang yang menasihati agar orang lain yang mendengar nasihat tersebut melakukan hal-hal yang jahat. Kalau anak-anak yang sudah dewasa disuruh merantau ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik, pasti hal yang pertama diberikan oleh orang tua sebelum anak tersebut adalah nasihat. Baik-baiklah kau di sana ya Amang, Inang. Carilah orang tuamu, carilah keluargamu. Jangan berbuat kejahatan, jangan merugikan sesamamu. Dan itulah pesan nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada kita, kepada anak-anak yang hendak melakukan perjalanan atau pekerjaan di tanah yang bukan kelahirannya. Begitu juga Paulus pada saat ini memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, agar mereka tidak hidup di dalam kegelapan. Mereka adalah orang yang berharga. Mereka adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Paulus menginginkan mereka agar mereka tidak tercemar, agar mereka tidak kembali ke kehidupan yang lama, karena sudah ada pengorbanan yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu keselamatan, kelepasan dari dosa-dosa, dan bebas dari hukuman atas apa yang dilakukannya. Paulus menekankan bahwa kamu bukan anak-anak gelap lagi. Kalian sudah anak-anak terang yang ditandai dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang diinginkan Paulus supaya mereka tidak kembali ke cara kehidupan yang lama. Di jemaat Efesus pada waktu itu adalah kota yang sangat besar, di mana bukan hanya orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang tinggal di situ. Ada orang-orang dari agama lain, ada orang-orang dari kepercayaan yang lain, terlebih dari orang-orang yang menyembah dewa berhala. Paulus melihat keadaan mereka bahwa beberapa dari mereka ada yang kembali ke cara kehidupan yang lama. Maka dari itu Paulus memberikan suatu nasihat bahwa kamu sudah dibebaskan, kamu sudah ditebus. Arga dohamu, kalian berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah kalian ingkari, jangan kalian tinggalkan apa yang telah diberikan Tuhan. Jangan kalian abaikan. Di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keberagaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Efesus, Paulus meminta supaya jemaat tersebut tetap teguh di dalam iman dan kepercayaannya. Jangan ada Tuhan Allah lain di hadapanmu.
Percayalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus menekankan supaya ketika kalian yang sudah menerima iman kepercayaan harus tercermin di dalam perilaku kalian sehari-hari. Banyak dari kita yang mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Yesus yang menjadi juru selamat saya. Tetapi ketika di dalam kehidupan sehari-hari, perilakunya jauh daripada apa yang diucapkannya, apa yang dari imaninya. Banyak dari kita yang mengingkari. Tetapi Paulus menekankan perilaku kita mencerminkan siapa kita. Kalau kita orang Kristen, orang yang menerima Yesus Kristus, orang yang telah ditebus dan diselamatkan, maka kita harus berperilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu contohnya adalah dengan membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan tugas kita, orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus, adalah untuk membawa damai bagi sekitar kita. Jangan sampai kehadiran kita, jangan sampai keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat menjadi batu sandungan. Kalau kita orang Kristen tidak membawa damai dan hanya membawa kericuhan, keributan, maka banyak orang mempertanyakan, apakah benar yang diajarkan oleh Kristus itu? Kalau kita orang Kristen datang ke satu kampung, datang ke satu tempat, tiba-tiba tidak lama dari keberadaan kita di situ, kampung tersebut menjadi rusuh atau gaor, dan itu penyebabnya oleh karena kita, maka kita tidak mencerminkan sifat itu. Dan kalau juga kita benar-benar mau mencerminkan siapa kita sebagai orang Kristen, maka kita harus menunjukkannya melalui persekutuan kita. Di tengah zaman pada saat ini, banyak hal yang membuat kita terganggu. Banyak hal yang mencoba menggoyangkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak hal, mulai dari teknologi, mulai dari berita dan lain sebagainya. Terlebih pada saat ini, zaman semakin meresahkan. Di mana pada saat ini di dunia terjadi konflik antara negara-negara besar. Apakah yang kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Ataukah justru karena hal yang terjadi di luar kehidupan kita bisa menguatkan kita? Kalau kita orang-orang yang percaya, kalau kita orang-orang yang benar-benar mengimani Tuhan Yesus Kristus dan hidup sebagai anak-anak terang, maka apapun yang terjadi di luar sana, peperangan, kelaparan atau apapun itu yang membuat hidup kita susah, yang membuat hidup kita sengsara, maka kita tidak akan takut. Kita akan terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita hidup sebagai anak-anak terang. Dan tujuan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan pusat pengaduan kita, hal yang utama di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada hal yang lain yang bisa kita andalkan di dunia ini selain Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah terlihat dengan jelas, semua sudah terlihat dengan terang ketika kita hidup sebagai anak-anak terang. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Oleh karena itu Amang Inang dan saudara-saudara terkasih dimanapun kalian berada, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, baiknya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa, tetapi kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan agar kita terbebas. Mari kita perbaiki hidup kita secara perlahan-lahan. Mari kita benahi hidup kita secara perlahan-lahan dengan firman Tuhan
yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita kembali ke perilaku kita yang lama. Hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau, marilah kita meninggalkannya. Karena Tuhan sudah menebus kita dan Tuhan sudah memberikan hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Pergunakanlah itu, peganglah itu, dan itu menjadi fondasi iman di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengajari kami melalui firman-Mu. Kami berbahagia karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau memberikan kepada kami pengajaran melalui nasihat, agar kami tidak hidup di dalam kegelapan, karena kami sudah hidup di dalam kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang telah membebaskan kami dari dosa dan hukuman atas apa yang telah kami perbuat. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa. Berkatilah kami, berkatilah jemaat HKBP Nahorno Pemarsada, berkatilah jemaat yang ada di tempat lain. Dan berkati juga Tuhan pemirsa Nusantara TV yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kami, yang memberikan penyertaan kepada kami, yang menjauhkan kami daripada mara bahaya, sakit, penyakit. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, berikanlah kedamaian di tengah-tengah dunia yang kami hidupi pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menjaga kami. Biarlah Tuhan yang menerangi hati kami, sehingga kami bisa saling menghargai satu sama lain dan membawa damai di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.